Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, guru, dan sahabat pendidik? Tentunya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Baik Bapak, Ibu guru, dan sahabat pendidik, semoga kita bisa selalu semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk anak-anak ya tetap semangat di dalam belajar ya, untuk menyongsong ujian sekolah atau asesmen akhir jenjang ya untuk kelas 6 dan untuk kelas 1, 2 yang kurikulum merdeka siap menghadapi SAS ya, semester asesmen sumatif akhir semester. Dan untuk yang kurikulum 2013 tentunya akan menghadapi kegiatan PAS ya, penilaian akhir semester untuk penentuan kenaikan kelas. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan tentang contoh soal ujian akhir semester soal ujian sekolah atau asesmen akhir jenjang untuk kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 ya, SD maupun MI. Silakan simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar bisa mendapatkan gambaran dan nambah wawasan pengetahuan untuk anak-anak ya, bisa berlatih untuk menjawab soal-soal ini. Dan untuk Bapak Ibu guru, sahabat pendidik yang menjadi guru kelas 6, tentunya ini sebagai referensi ya di dalam menyusun soal-soal ujian sekolah atau asesmen akhir jenjang atau istilahnya sumatif akhir jenjang. Baik, mari kita simak bersama. Romawi 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. 1. Laporan yang dibuat setelah mengunjungi suatu tempat disebut. B. Laporan kunjungan. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk laporan kunjungan adalah: A. Bertamasya ke Simpang 5 Gumbul misalnya. Nomor 3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil pengamatan yaitu: C. Tempat, waktu, hasil, objek, judul, dan kesimpulan. Nomor 4. Memberikan saran terhadap laporan hasil pengamatan harus disertai: B. Alasan yang tepat. Nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Modernisasi adalah perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Modernisasi merupakan sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Paragraf di atas dalam sebuah teks eksplanasi terdapat pada bagian D. Pernyataan umum. 6. Perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato. 1. Salam penutup. 2. Isi pidato. 3. Pembuka.
4 penutup, 5 salam pembuka. Tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah B. 5, 3, 2, 4, 1, yaitu 5 itu salam pembuka, 3 pembuka, kemudian 2 isi pidato, yang nomor 4-nya penutup, dan 1 salam penutup ya. Jadi jawabannya B. 7. Teks eksplanasi ditulis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang B. Bagaimana dan mengapa. 8. Perhatikan data berikut: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jumlah saudara, pendidikan. Data pribadi dalam daftar riwayat hidup ditunjukkan dengan nomor A. 1 dan 2, yaitu nama, tempat, dan tanggal lahir. 9. Bacalah paragraf berikut secara saksama. Kasus COVID-19 mengalami penurunan drastis sejak digalakkan program vaksinasi. Kehidupan sudah mulai berjalan dengan normal. Siswa sudah diperbolehkan belajar di sekolah, walaupun dengan sistem terbatas. Kegiatan ekonomi masyarakat pun mulai berangsur-angsur normal. Walaupun demikian, kini muncul lagi varian COVID-19 yakni Omikron. Apa yang menyebabkan penurunan kasus COVID-19? D. Adanya program vaksinasi. Perhatikan paragraf berikut. Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan potensi bencana lumayan tinggi. Hal tersebut terlihat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kabupaten Magelang tentang bencana yang terjadi Januari 2020, BPBD mencatat setidaknya 65 bencana terjadi di Magelang. Bencana paling banyak terjadi berupa tanah longsor. Jumlahnya mencapai 45 kejadian. Bencana yang juga sering terjadi adalah angin kencang. Jumlahnya mencapai 13 kejadian. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah B. Tingginya bencana di Magelang. Perhatikan teks berikut. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai tercermin seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dan tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah C. Tanggung jawab warga negara. 12. Sifat atau karakter para tokoh dalam suatu cerita disebut B. Penokohan. 13. Perhatikan unsur-unsur berikut. Tema, 1 tema, 2 tokoh, 3 topik, 4 latar. Unsur intrinsik dari sebuah dongeng ditunjukkan oleh nomor D. Latar. D yaitu tema, tokoh, dan latar. 14. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri teks eksplanasi adalah D. Menyajikan informasi. 15.
Kesimpulan pada teks eksplanasi terdapat pada bagian A. Penutup. 16. Fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi adalah fenomena C. Artis, ya. 17. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas merupakan tujuan dari D. Teks eksplanasi. 18. Kata tanya yang digunakan untuk mengetahui proses terjadinya fenomena dalam teks eksplanasi adalah A. Bagaimana dan mengapa. 19. Bagian dari teks eksplanasi yang berisi penjelasan dari pokok bahasan yang lebih rinci dan detail disebut dengan D. Deretan penjelas. 20. Perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato. 1. Salam penutup, 2. Isi pidato, 3. Pembuka, 4. Penutup, dan 5. Salam pembuka. Tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah B. 5, 3, 2, 4, 1, ya. Nomor 21, susunan naskah pidato yang benar adalah A. Pembukaan, isi, penutup. 22. Teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebut teks B. Non-fiksi. 23. Negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah seperti lada, vanili, dan cengkeh. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah A. Mengapa banyak negara asing yang tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Jadi pertanyaannya adalah mengapa banyak negara asing yang tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan? Ya, itu untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi A jawabannya, ya. 24. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan penjelasan mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa adalah D. Bagaimana. 25. Kegiatan mengisi sebuah formulir dilaksanakan saat kita B. Meminjam buku ke perpustakaan. 26. Menulis kembali secara pendek atau singkat sebuah bacaan atau teks panjang tanpa mengurangi isi bacaan adalah arti dari D. Meringkas. 27. Perhatikan teks berikut ini. Kegiatan positif banyak jenisnya dan yang memerlukan tenaga saja sampai memerlukan pemikiran. Kegiatan yang memerlukan tenaga misalnya berkebun, bermain, dan berolahraga. Kegiatan yang memerlukan pemikiran misalnya belajar. Pokok pikiran paragraf di atas adalah A. Kegiatan positif banyak jenisnya. 28. Kalimat dalam paragraf yang berisi ide pokok disebut B. Kalimat utama. 29. Ide utama dari sebuah paragraf disebut D. Pikiran pokok. 30. Bacalah paragraf berikut. Pisang merupakan tumbuhan yang banyak hidup di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia bisa ditumbuhi pohon pisang. Pohon pisang yang mudah sekali ditanam. Pohon pisang dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun rendah, hingga banyak pohon, banyak lahan penduduk, baik pekarangan maupun sawah yang ditanami pohon pisang. Pohon pisang tidak sulit untuk dibudidayakan, karena memang pohon pisang tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah
B. Pohon pisang banyak hidup di Indonesia. Romawi 2, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. 1. Hal yang dimuat dalam teks non-fiksi adalah peristiwa yang nyata. 2. Sikap atau sifat yang dimiliki karakter pada suatu cerita disebut watak. 3. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada pada awal kalimat disebut paragraf deduktif. 4. Kata yang penyebutannya sering diulang-ulang dalam sebuah paragraf karena menjadi pokok bahasan disebut kata kunci. Nomor 5. Sebuah kenyataan yang disajikan dalam bentuk tulisan disebut teks non-fiksi. Romawi 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar. 1. Jelaskan perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi berasal dari khayalan ya penulis. Kalau teks non-fiksi berasal dari kejadian nyata. 2. Sebutkan 3 contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi contohnya laporan, artikel, skripsi. 3. Sebutkan 3 contoh watak tokoh dalam cerita. Watak tokoh dalam cerita yaitu protagonis berwatak baik, antagonis berwatak jahat, dan tritagonis berwatak netral ya. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang bersumber dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat hingga pada akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Itu disebut cerita rakyat. Nomor 5, sebutkan ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi adalah menggunakan bahasa baku, ditulis berdasarkan kenyataan, berbentuk karangan ilmiah ya, itu ciri-cirinya. Baik ya, demikian Bapak Ibu guru maupun sahabat pendidik. Inilah contoh soal ujian sekolah ya, ujian sekolah atau ujian asesmen akhir jenjang tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih telah menyimak dan semoga ini berkenan untuk menjadi referensi ya dalam penyusunan soal asesmen akhir jenjang atau istilah ujian sekolah ya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini dengan selesai, dan untuk anak-anak silakan pelajari untuk menambah wawasan ya, sehingga kalian bisa bertambah wawasannya sehingga bisa menjawab soal-soal ujian akhir jenjang ya atau ujian sekolah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA di siswa maupun guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan di dalam pembacaan. Sampai jumpa kembali dan ikuti terus channel Perindo Berbagi untuk mendapatkan file-file yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.